Ada yang sedang memantau kamu diam-diam karena ada satu tujuan tertentu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, ketemu lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan bahas general reading ada yang memantau kamu diam-diam karena memiliki tujuan tertentu. Nah, tujuan yang seperti apa? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan kita di sini akan menggunakan satu kartu oracle untuk pembahasan general reading kali ini. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya dan langsung kita lihat apa tujuan dia memantau kamu secara diam-diam. Posisi yang muncul saya rasa emang di sini kamu juga harus bisa menyadari ya. Sepertinya dia sedang berusaha untuk menyesuaikan dengan keadaan yang muncul. Dia sedang menyesuaikan dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Sehingga kalau bisa dikatakan dalam posisi saat ini, dia pun juga merasakan ada beberapa keadaan yang memang kepingin berada dalam kondisi yang lebih baik dari ini. Sehingga apa? Kalau bisa dikatakan dalam posisi saat ini, dia mencoba untuk bagaimana untuk meniru segala situasi yang ada di dalam diri kamu. Jadi kamu pun juga ketika kamu punya usaha, kamu punya karya dan sebagainya, kamu mungkin akan menyadari ada beberapa orang yang berusaha untuk meniru usaha dan juga apa yang ada di dalam diri kamu. Nah, di sini memang kalau meniru untuk dalam kondisi yang sehat nggak masalah gitu loh. Tapi sayangnya mereka meniru apa yang ada di dalam diri kamu, tapi mereka juga menyimpan satu rahasia. Loh, rahasia yang bagaimana? Sepertinya rahasia yang mereka simpan itu adalah rahasia yang sifatnya negatif. Sehingga kalau bisa dikatakan dia sudah mengambil apa yang menjadi karya kamu, dia mengambil apa yang sudah menjadi milik kamu, ditambah lagi dia juga memiliki niatan untuk merusak dan juga menghancurkan kamu. Sehingga apa? Posisinya ini juga akan mengganggu situasi ketenangan yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Sehingga kalau bisa dikatakan dalam situasi yang terjadi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih waspada. Artinya ini juga menjadi salah satu fase di mana kamu juga harus bisa untuk lebih menyadari juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Sehingga kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih aware, harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan beberapa orang yang ada di sekitar kamu. Karena apa? Dalam posisi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih mencermati dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Karena kalau kau bisa mencermati segala sesuatu yang terjadi dengan baik, tentunya juga nanti akan bisa bertemu dengan beberapa hal positif yang akan terjadi di dalam diri kamu. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, kamu juga nggak perlu terlalu khawatir dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Karena ketika ada beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi, tentunya juga nanti akan malah menimbulkan beberapa hal yang tidak bagus untuk posisi diri kamu. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, kamu juga nggak perlu khawatir. Kamu tidak perlu merasa takut gitu loh dengan beberapa masalah-masalah yang terjadi. Karena apa? Ketika kamu terlalu merasa takut dengan masalah yang terjadi, justru itu malah akan menghambat kamu. Dan sekarang ini kamu juga harus bisa untuk fokus pada keberhasilan kamu saja. Gak usah fokus kepada orang yang diam-diam memantau kamu. Karena apa? Memang orang yang diam-diam memantau kamu ini punya tujuan yang buruk, punya tujuan yang negatif. Nah, oleh karena itu, kamu juga harus singkirkan itu. Jangan sampai kamu malah terganggu, kamu malah tergoda dengan beberapa kondisi-kondisi yang ada di dalam diri kamu saat ini yang memang sedang dipantau oleh mereka. Dan kemudian walaupun mereka diam-diam memantau kamu, tapi di sini kamu juga harus sadar, mereka juga diam bergerak untuk menjatuhkan kamu. Jadi kamu harus berhati-hati dengan beberapa orang yang bisa saja untuk mengusik dan juga untuk merusak segala situasi ketenangan yang ada dalam diri kamu. Jadi kamu pun juga harus bisa untuk lebih waspada dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati terkait dengan kondisi yang muncul, dan upayakan dalam posisi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih mencermati terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Dan upayakan kamu pun juga dalam kondisi saat ini nggak usah terlalu khawatir gitu loh dengan beberapa situasi-situasi yang muncul. Karena terkadang ketika kamu terlalu khawatir dengan situasi yang muncul, tentunya juga nanti akan malah menimbulkan beberapa situasi-situasi yang tidak bagus yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Sehingga untuk kedepannya kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi.
di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Dan ingat, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal baik dan juga bersyukur dengan beberapa hal positif yang terus kamu dapatkan. Jadi ya memang ada orang yang memantau pengen menghancurkan kamu, tapi bersyukur kamu juga sudah mulai bisa, bersyukur kamu juga sudah mulai mampu untuk merasakan adanya beberapa hal baik yang bisa berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Dan kemudian dalam kondisi yang terjadi berikutnya, kamu juga nggak usah terlalu sakit hati dengan orang yang mungkin sudah pernah kamu tolong tetapi saat ini justru malah menjatuhkan kamu. Karena apa? Diam-diam orang yang sudah pernah kamu tolong, orang yang sudah pernah kamu bantu, itu justru malah cuma akan mengakibatkan terjadinya beberapa masalah. Sekarang itu nggak perlu dipermasalahkan. Sekarang yang terpenting adalah kamu sudah mulai belajar dari kesalahan dan ciptakan ketenangan dalam diri kamu supaya apa? Orang lain tidak bisa untuk menjatuhkan kamu. Dan situasi adalah ketika kamu semakin kuat, kamu akan semakin mendapatkan hal-hal yang baik. Sehingga apa? Orang-orang yang curang dengan kamu, orang-orang yang licik dengan kamu, itu juga biarlah saja mereka akan merasakan adanya beberapa kehancuran sendiri. Karena apa? Ya memang terkadang kamu juga sudah mulai sadar saat ini kondisinya sudah berbeda. Jadi kamu juga harus bisa untuk lebih mengerti juga dengan situasi dan juga keadaan yang terjadi pada situasi saat ini. Dan kemudian gunakan energi kamu untuk hal-hal yang positif. Ketika capek, istirahat dulu, jangan terlalu diperpaksakan, jangan terlalu dipaksakan juga untuk terus melaju ke depan. Memang kamu juga sudah mulai tumbuh keberanian, tapi ketika capek, kamu harus betul-betul berhenti terlebih dahulu. Jangan terlalu dipaksakan, berhenti dulu untuk melihat langkah apa yang seharusnya kamu lakukan. Dan kemudian tetap percaya terhadap kemampuan kamu. Kalau kamu tuh bisa mengatasi dan juga bisa menyelesaikan semuanya dengan baik, sehingga akan ada perubahan yang positif yang nanti akan menuju kepada diri kamu. Dan biarlah saja mereka memantau kamu atau seperti apapun. Sekarang yang terpenting, kamu jangan ada ketakutan, jangan ada kekhawatiran, tetap buktikan kamu tidak apa-apa, kamu dalam kondisi yang baik-baik saja, meskipun mereka memantau untuk menjatuhkan kamu. Sehingga mereka nanti akan kaget. Mereka nanti akan kaget. Ternyata kondisi kamu berada dalam kondisi yang oke-oke aja, ternyata kondisi kamu saat ini berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Sehingga mereka pun juga nggak akan sangka dengan posisi yang terjadi pada diri mereka saat ini, yang ternyata orang yang mereka pantau saat ini ternyata kondisinya jauh lebih baik dan juga tidak terkena beberapa serangan-serangan yang tidak begitu bagus dari mereka. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Ada orang yang diam-diam memantau kamu dengan tujuan ingin mencuri apa yang kamu punya dan juga ingin menjatuhkan apa yang ada di dalam diri kamu. Nah, kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudine Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.